saya akan membuktikan bahwa P A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Dan dimana diketahui ruang sampelnya adalah dinotasikan sebagai S, dan dimana S tersebut kita mendapat A dan A komplement yang saling lepas, hingga A gabungan A komplement sama dengan S, maka peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan peluang S. Nah, di sini tuh kita bisa ubah peluang PS nya tuh sama dengan 1. Maka karena PS dengan 1, kita bisa substitusikan peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Jadi peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Ini didapat karena setiap dari sini itu dikurang dengan peluang A, jadinya terbukti. Di sini saya akan membuktikan jika A dan B saling lepas, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang peluang B. Nah, jawab ya. Itu misalnya peluang A irisan B itu sama dengan tak kosong. Nah, menurut definisi penjumlahan, apa sih aturan penjumlahan? Menurut aturan penjumlahan, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan D. Karena peluang A irisan B itu sama dengan kosong, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi terbukti. Untuk pembuktian selanjutnya adalah buktikan bahwa PA dikurang B sama dengan PA dikurang PA irisan B. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui di soalnya, yaitu A dikurang B A irisan B. Itu keduanya tuh saling lepas, sehingga peluang A sama dengan peluang A dikurang B tambah peluang A irisan B, maka kedua ruasnya itu dikurang peluang A irisan B. Karena kedua ruasnya dikurang peluang A irisan B, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikurang
peluang Sama aja ini. A Sama aja. irisan B. Jadi terbukti tidak terbukti tidak. Misalkan omega adantik dan P suatu ruang probabilitas, maka setiap A1, A2 elemen adantik berlaku peluang A1 gabung A2 sama dengan peluang 1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 irisan A2. Jadi kita akan membuktikan ini ya. A1 digabung A2 itu karena A1 digabung A2 itu bersifat aditif meninggal, maka keduanya itu saling lepas, maka peluang A1 ditambah peluang A2 A2 selisih A1 irisan A2. Dan itu nanti bisa kita operasikan lagi menjadi peluang A1 gabung A2 sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2. Pada selisih kita bisa memakai kurang, yaitu dikurang peluang A1 irisan A2. Maka untuk setiap peluang probabilitasnya adalah terbukti, dan itu peluang A1 tambah peluang A2 dikurang peluang A1 irisan A2. Baik, untuk pembuktian selanjutnya adalah misalkan peluang boril real menuju selang tertutup 0 dan 0,1 adalah open continue dengan PDEP, maka berlaku sifat untuk setiap A kurang dari B berlaku peluang selang terbuka A, B sama dengan peluang selang terbuka A selang tertutup B sama dengan peluang selang tertutup A, selang terbuka B sama dengan peluang tertutup A, B. Jadi kita mau membuktikan yang ini dulu. Pertama, peluang selang terbuka A, B itu bisa kita rekonstruksikan menjadi peluang selang tertutup A, B dikurang peluang titik A, bukan, dikurang titik A dikurang titik B. Nah, nanti ini peluangnya itu kita kalikan semua. Kita ini semua kita berikan peluang. Jadi peluang selang tertutup A, B dikurang peluang A dikurang peluang B. Kita mau mencari nilai peluangnya, itu peluang selang terbuka A, B itu memiliki nilai peluang yaitu integral A menuju B dx dx sedangkan peluang titik A itu tidak memiliki peluang juga 0 dan B juga tidak memiliki peluang, itu dikurang 0. Jadi integral A menuju B dx dx. Ini nilai dari peluang selang terbuka A, B yaitu integral A menuju B dx dx. Baik, saya akan membuktikan peluang terbuka A, selang terbuka A, selang tertutup B. Jadi peluang selang terbuka A, selang tertutup B. Ini bisa kita konstruksiin menjadi peluang
ditambah titik B. Ini itu bisa kita kali, cuma ini kali ini kali ini juga, ini kurungnya di peluang titik A koma B tambah peluang titik B. Itu bisa kita mau mencari nilai peluangnya, karena ini peluang titik A dan B itu memiliki peluang itu dengan A memiliki B, P X X tambah, sedangkan peluang titik B itu tidak memiliki peluang itu nol. Jadi dengan A memiliki B, P X X. Jadi yang ini terbukti. Selanjutnya kita mau begini aja dah, dan berpanjang-panjang. Jika kita mau mencari peluang selang tertutup A, selang terbuka B, yaitu kita konstruksiin peluang A, B ditambah titik A, itu bisa kita kalikan lagi, itu menjadi peluang A, B ditambah titik A. Nah, kita mau mencari nilai peluangnya itu peluang A memiliki B, X, X. Ini maaf ini kurang peluangnya. Nah, ditambah karena peluang titik A itu tidak memiliki peluang, jadinya 0. Nah, integral A memiliki B, X, X. Berarti ini sudah ketemu nilainya. Sekarang tinggal yang ini. Kita mau mencari peluang selang tertutup A, B. Mau kita konstruksiin menjadi peluang A, B ditambah titik A ditambah titik B. Ini bisa kita kalikan semua antara ini dan ini bisa kita kalikan menjadi peluang A, B ditambah peluang titik A ditambah peluang titik B. Kita mau mencari nilai peluangnya, karena peluang titik A dan B itu mempunyai peluangnya, yaitu menjadi integral A memiliki B, Px dx. Ditambah, sedangkan peluang titik A itu tidak memiliki peluangnya, yaitu 0, dan B juga sama, tidak memilikinya, jadi 0. Jadi peluang itu integral A memiliki B, Px dx. Jelaskan contoh soalnya, yaitu misalkan omega A cantik P suatu ruang probabilitas, misalkan AB dua kejadian di A cantik yang memenuhi peluang A nya adalah 0,4, peluang B adalah 0,6, dan peluang A peluang A irisan B adalah 0,3. Tentukan peluang yang pertama adalah tentukan peluang A gabung B, di mana peluang A
B. Rumusnya adalah peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, karena nilai dari peluang A, peluang B, dan peluang yang A iris B itu sudah diketahui, langsung saja kita substitusikan. Peluang A-nya adalah 0,4 ditambah peluang B-nya adalah 0,6 lalu dikurang peluang A iris B adalah 0,3. Jadi hasilnya adalah 0,7. Lanjut, soal yang nomor 2 adalah tentukan peluang A selisih B, yang dimana rumusnya yaitu peluang A dikurang peluang A iris B. Peluang A-nya adalah 0,4 kurang peluang A iris B-nya adalah 0,3. Jadi hasilnya adalah 0,1. Baik, untuk soal selanjutnya adalah di sebuah tempat parkir rata-rata 6 motor per menit. Tentukan peluangnya. Nomor 3 adalah ada tepat 5 motor per menit. Jadi kita menggunakan rumus yang ini adalah pois lambda. Lambdanya adalah 6, jadinya pois 6. K-nya adalah 5. Itu sama dengan 1 per K-nya 5 faktorial dikali lambda pangkat K min lambda. Lalu kita substitusikan 1 per 125 dikali lambdanya adalah 6 pangkat 5 pangkat min 6. Jadi sampai sini aja terbukti benar. Selanjutnya ada kurang dari 2 motor per menit. Kita menggunakan, kalau kurang dari 2 motor per menit itu menggunakan sigma. Jadi pois pois lambda dengan sigma K into N 1 min K faktorial lambda pangkat K pangkat min lambda itu sama dengan sigma. K-nya adalah 0 dan 1, 0 menuju 1. Jadi langsung saja kita masukkan 1. Untuk K-nya adalah yang pertama adalah 0. Jadi 0 faktorial itu tadi lambdanya adalah 6 per 0 pangkat min 6. Jadi sekarang kita mencari K yang 1 per 1 faktorial 6 pangkat 1 pangkat min, oh ini ya benar pangkat 1 pangkat min 6 dengan dihubung ya
min 6. Nah, baik, untuk contoh soal selanjutnya adalah misalkan durasi panggilan call center berdistribusikan eksponensial dengan parameter lambdanya adalah 0,2. Tentukan peluang dalam panggilan call center berakhir terjadi itu kurang dari 3 menit. Itu kita menggunakan rumus E lambda dengan batas AB sama dengan E pangkat min lambda dikali A dikurang E pangkat min lambda dikali B. Itu E lambda batas B sama dengan E pangkat min lambda dikali A dikurang E pangkat min lambda dikali B. Lalu kita substitusikan. E lambdanya adalah 0,2 dengan batasnya adalah 0 dan 3. 0 dan 3. Batasnya 0, 3. Pangkat min lambda adalah 0,2 negatif 0,2 dikali A-nya adalah 0 dikurang pangkat negatif 0,2 dikali 3. Hasilnya adalah 1 dikurang pangkat negatif 0,6. Jadi hasilnya adalah 1 dikurang pangkat negatif 0,6. Terus soal selanjutnya adalah antara 2 dan 4 menit. Kamu masih menggunakan rumus E lambda dengan batas A, B sama dengan E pangkat min lambda dikali A dikurang E pangkat min lambda dikali B. Itu E lambda lambda dikali A kurang B. Kita substitusikan. Lambdanya adalah 0,2 dengan batasnya adalah 2 dan 4. Lalu kita substitusikan. Itu pangkat min 0,2 dikali 2 dikurang pangkat 0,2 dikali 4. Itu pangkat negatif 0,4 dikurang pangkat negatif 0,8. Jadi hasilnya adalah pangkat negatif 0,4 dikurang pangkat negatif 0,8. Baik, untuk soal selanjutnya adalah tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Di sini kita akan menggunakan rumus peluang sampai sama dengan NA per NS. Dengan NA-nya adalah mata dadu ganjil, yaitu ada 1, 3, 5. Sedangkan NS-nya ada 1, 2, 3 sampai 6. Nah, karena mata dadu ganjil itu ada 3 dalam 6, dari mata dadu 6 itu ada 3 mata dadu yang ganjil, berarti 3 per, karena mata dadu itu ada 6 jadi per 6
Terus bisa kita kecilkan lagi menjadi 1/2. Baik, selanjutnya saya akan menjawab latihan soal dengan penggunaan RStudio. Langkah pertamanya adalah dengan kita panggil library stats, lalu kita run. Yang kedua, soal pertama saya akan menggunakan distribusi binomial, di mana soalnya adalah sebuah ujian terdiri dari 15 soal pilihan ganda, masing-masing dengan 4 pilihan, hanya satu benar. Seorang siswa menebak semua jawaban secara acak. Berapa peluang dia menjawab tepat 8 soal yang benar? Pertama kita cari dulu n-nya. Salah. N sama dengan n-nya adalah 15 dan p-nya adalah 1/4 dan k-nya adalah 8. Kita menggunakan rumus PMF binom, yaitu K, N, P. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus. D binom K-nya adalah 8, N-nya adalah N-nya adalah 15 dan P-nya adalah 1/4. Lalu kita run. Nah, hasilnya adalah 0,01310682. Selanjutnya untuk soal yang kedua, saya menggunakan distribusi multinomial, yaitu dengan soalnya dalam suatu survei 70% orang menyukai kopi, 13 menyukai teh, dan 17 menyukai susu, 17%. Jika dipilih 12 orang secara acak, berapa peluang bahwa tepat 5 orang suka kopi, 4 suka teh, dan 3 suka susu? Yaitu dengan kita mencari K1-nya. K1-nya adalah peluang yang tepat 5 suka kopi. Nah, K2-nya adalah 4. K3-nya adalah 3. Dan kita sekarang untuk mencari P1-nya adalah yang survei 70 orang menyukai kopi. Itu P1 sama dengan 7/10 P2, yaitu karena ini 13 jadinya 13/100 dan P3-nya adalah 17/100. Kita menggunakan PMF demultinom. Salah kan? Pakai hashtag dulu. Demultinom itu kurung buka X sama dengan C kurung buka K kurung tutup koma prop sama dengan C kurung buka P. Lalu kita masukkan ke rumus D multinom kurung buka X sama dengan salah X sama dengan C kurung buka 5,4,3 kurung tutup prop
sama dengan C kurung buka P-nya adalah 7/10,13/100 sama 17/100. Lalu kitaran. Di hasilnya adalah 0,006537378. Untuk soal selanjutnya saya menggunakan distribusi Poisson. Yaitu soalnya rata-rata pelanggan yang datang ke studio dalam 7 menit adalah 5 orang. Berapa peluang bahwa dalam 7 menit berikutnya adalah 4 pelanggan? Ini menggunakan rumus Poisson hashtag lambda sama dengan 5 dan K-nya sama dengan 4. Dengan PMF Depois A, lambda A. Kita substitusikan Depois K-nya tadi berapa? K-nya adalah 4. Berarti K-nya 4, lambdanya 5. Lalu langsung kitaran. Hasilnya adalah 0,175. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 4 yaitu distribusi hipergeometri. Dalam sebuah kotak terdapat 20 bola, 7 diantaranya berwarna merah. Jika diambil 4 bola secara acak tanpa pengembalian, berapa peluang diperoleh tepat 3 bola merah? Itu N besar sama dengan 20. N besar sama dengan 7. N kecil sama dengan 4. Dan N kecil sama dengan 3. Menggunakan D hiper M, M besar, M besar dikurang besar N kecil. Bila substitusikan D hiper kurung buka tadi M-nya adalah 3 ya, M besarnya adalah 7. NM kan N-nya 20 dikurang 7 yaitu 13. N kecilnya 4. Lalu langsung kitaran. Jadi hasilnya adalah 0,939. Selanjutnya ada soal nomor 5 itu distribusi geometri. Itu sebuah koin tidak seimbang memiliki peluang muncul gambar sebesar 0,4. Koin dilempar berulang kali sampai gambar muncul untuk pertama kali. Berapa peluang bahwa gambar pertama kali muncul pada lemparan ke-6? Itu kita cari dulu. P-nya sama dengan 4. P-nya sama dengan 4/10. Sama 4/10. Dan K-nya sama dengan 6. Kita menggunakan PMF D PMF D geom K min 1, P. Lalu kita substitusikan D geom K. Tadi kan 6 dikurang 1 yaitu 5,4/10. Itu hasilnya adalah 0,031. Sekian penggunaan saya dalam aplikasi R. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.